pagi Pak Rudi dan juga teman-teman sekalian. Perkenalkan, saya Sekasanti Oktaviana Sari dari Universitas Pelita Harapan. Pada kesempatan ini saya akan membahas terkait dengan Analyzing the Marketing Environment. Diambil referensi dari buku Principle of Marketing dari Kotler dan juga mengambil studi kasus dari PT SCC Packaging. Pendahuluannya, the marketing environment consists of all the actors and forecasts outside marketing that affect the marketing management's ability to build and maintain successful relationship with target customer. Lingkungan pemasaran terdiri dari yang pertama micro environment, yaitu aktor dekat perusahaan yang mempengaruhi kemampuan melayani pelanggan, dan yang kedua yaitu macro environment, yaitu kekuatan sosial besar yang mempengaruhi seluruh micro environment. Sebelumnya, kita masuk ke profil dari PT SCC Packaging, yaitu bagian dari SCC Packaging atau SCC Semen Group, pemimpin solusi kemasan terintegrasi di ASEAN. Entitas utamanya yang pertama ada produsen pulp kertas, yaitu PT Fajar Paper. Yang kedua ada produsen kemasan jadi, terdiri dari corrugated carton dan juga offset, yaitu Intan Group, PIC, dan juga Mapek. Karakteristiknya terintegrasi dari hulu ke hilir, make to order, standar global, dan juga fokus ke keberlanjutan. Komponen mikro dan makro environment, yang pertama ada mikro environment, yaitu aktor dekat dengan perusahaan yang mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk melayani pelanggannya. Karakteristiknya yang pertama ada lingkungan yang langsung berinteraksi dengan perusahaan, yang kedua masih dalam kendali atau pengaruh perusahaan sehingga dapat dikelola, yang ketiga terdiri dari pihak-pihak yang terlibat dalam proses penciptaan nilai pelanggan. Komponen utamanya ada perusahaan, pemasok, perantara, pemasaran, dan juga pelanggan. Yang kedua terkait dengan macro environment, yaitu kekuatan sosial yang lebih luas yang mempengaruhi seluruh micro environment. Karakteristiknya, lingkungan yang berada di luar kendali perusahaan, mempengaruhi semua pelaku dalam industri, dan perusahaan hanya bisa merespon dan juga beradaptasi. Komponen utamanya yaitu demografi, ekonomi, alam, teknologi, politik, dan juga budaya. Kita bahas satu persatu terkait dengan micro environment. Yang pertama itu perusahaan, yaitu internal. Sinergi antar anak perusahaan, yaitu Fajar Paper, ke produk kemasan jadi, perusahaan kemasan jadi seperti Intan, Mapek, dan juga PIC. Dan juga yang kedua, penerapan AI dan otomasi untuk efisiensi produksi. Yang kedua, pemasok atau supplier, bahan baku utama kita seperti pulp, kertas daur ulang, dan juga bahan kimia. Tantangannya yaitu fluktuasi harga bahan daur ulang dan biaya energi, sehingga strateginya penggunaan bahan bakar alternatif 24,9% dari total energi yang digunakan. Yang ketiga ada perantara pemasaran atau marketing intermediaries, merupakan distribusi lokal dan juga mitra logistik, serta jaringan pabrik di lokasi yang strategis seperti Bekasi, Tangerang, Surabaya, Semarang, dan juga Minahasa. Yang keempat ada pelanggan. Target utamanya merupakan perusahaan multinasional dan juga merek domestik yang terkenal. Karakteristiknya membutuhkan kemasan inovatif, efisiensi, dan juga ramah lingkungan. Pesaing atau kompetitor. Poin kelima, produsen kemasan lokal dan regional, kompetisi harga dari pemain dengan biaya rendah, dan juga ancaman dari teknologi alternatif, yaitu contohnya kemasan biodegradable. Yang terakhir ada publik seperti pemerintah, regulasi lingkungan dan juga EPR, Extend Producer Responsibility. Yang kedua ada media dan komunitas, seperti kita ada program CSR,
Mentari Sharing the Dream menjangkau 7.200 penerima manfaat dan juga publik internal 10 lebih karyawan. Kemudian untuk macro environment, yang pertama demographic environment, pertumbuhan populasi kelas menengah di ASEAN. Yang kedua urbanisasi meningkat sehingga kebutuhan kemasan menjadi tumbuh. Poin kedua economic environment, peluangnya kita ada stimulus pemerintah dan juga pertumbuhan GDP Indonesia serta Vietnam. Tantangannya pelemahan permintaan ekspor ke Cina, fluktuasi nilai tukar laba bersih kuartal 3 2025 naik 65%. Poin ketiga terkait dengan natural environment, tekanan global untuk keberlanjutan dan juga rendah karbon. Responnya dari perusahaan yang pertama penggunaan bahan bakar alternatif hingga 93%. Pemanfaatan limbah biomasa target dan juga target net zero 2050. Yang keempat ada technological environment, AI dan juga machine learning untuk efisiensi produksi dan juga target penghematan sekitar 600 juta per tahun. Inovasinya seperti lightweight teknologi, connected packaging, dan juga otomasi rantai pasok. Untuk poin kelima terkait political environment, kebijakan Indonesia terkait dengan limbah kemasan, regulasi EPR, extend producer responsibility, dan juga insentif untuk industri hijau. Yang terakhir terkait dengan culture in environment, pergeseran preferensi konsumen ke produk ramah lingkungan, merek global semakin memilih pemasok dengan kredensial ESG kuat, sehingga kesadaran daur ulang meningkat di masyarakat. Kesimpulannya bahwa PT SCG Packaging Indonesia secara aktif memonitor dan merespon perubahan lingkungan pemasaran untuk mempertahankan keunggulan kompetitif di kawasan ASEAN. Market expansion, kita fokus pada ASEAN, yaitu Indonesia, Vietnam, Filipina, dan juga di Thailand sebagai rising star. Kemudian sustainability leadership, kita ada program ESG 4+ framework, dan juga transparansi karbon penuh. Yang keempat, innovation dan automation, seperti AI, robotik, efisiensi operasional. Yang terakhir ada portfolio diversification, ekspansi ke kemasan kesehatan, healthcare, dan juga consumer packaging. Dan yang terakhir, agile management, desentralisasi wewenang ke tim regional.